لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd. Insyaallah ini adalah seri ke 7 atau ke-8 pembacaan kitab sehari di kediaman Rasulullah SAW karya Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim, dan kita sampai sekarang membaca halaman ke-27, pembahasan tentang aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumah insyaallah ta'ala. Baik, fadhal Mas, sini aja agak depanan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Rumah seseorang adalah ibarat cermin yang menggambarkan keluhuran akhlak, kesempurnaan budi pekerti, keelokan pergaulan, dan ketulusan nuraninya. Tidak ada seorang pun yang melihat apa yang diperbuatnya di balik kamar dan dinding, saat ia bersama hamba sahaya, bersama pembantu, atau bersama istrinya. Ia bebas berbuat apa tanpa ada rasa sungkan dan berpura-pura, sebab ia adalah raja yang memerintah dan melarang di dalam rumahnya. Semua anggota keluarga yang berada di bawah tanggungannya adalah lemah. Marilah kita melihat bersama aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumah selaku pemimpin dan panutan umat yang memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi. Bagaimanakah keadaan beliau di dalam rumah? Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam rumah? Ia menjawab, beliau adalah seorang manusia biasa. Beliau menambal pakaiannya sendiri, memerah susu, dan melayani diri sendiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Demikianlah contoh sebuah sikap tawadu dan rendah hati, tidak takabur, serta tidak memberatkan orang lain. Beliau turut mengerjakan dan membantu pekerjaan rumah tangga. Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpilih tidaklah segan mengerjakan hal itu semua. Dari rumah beliau yang penuh berkah itulah memancar cahaya Islam, sedangkan beliau sendiri tidak mendapatkan makanan yang dapat mengganjal perut beliau. An-Nu'man bin Bashir menuturkan kepada kita tentang keadaan Rasulullah SAW. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minal dakholi ma yamla'u. Jangan dikol-kola antum, napaknya jangan ini lah. Ma yamla'u batnahu. Ma yamla'u batnahu. Terus ma yamla'u batnahu. Ya, terus aku telah menyaksikan sendiri keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak mendapatkan kurma yang jelek sekalipun yang dapat mengganjal perutnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, in kunna ala Muhammadin namkusu syahron ma nastauqidu binar in huwa illat tamaru wal ma. Kami keluarga Muhammad tidak pernah menyalakan tungku masak selama sebulan penuh. Makanan kami hanyalah kurma dan air. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tidak ada satu perkara pun yang melalaikan Rasulullah SAW dari beribadah dan berbuat ketaatan. Apabila muazin telah mengumandangkan azan, marilah menegakkan sholat, marilah menggapai kemenangan. Beliau segera menyambut seruan tersebut dan meninggalkan segala aktivitas duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumah yang menunjukkan akhlak beliau. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah yang patut kita ikuti juga? Yang menjawab, beliau itu manusia biasa, orang biasa. Jadi maksudnya biasa di sini, ya beliau raja di rumah, namun tidak bertingkah seperti raja yang hanya memerintah. Beliau menambal pakaian sendiri, masya Allah, menambal pakaian sendiri nih. Kemudian memerah susu juga dan melayani diri beliau sendiri. Apakah di sini berarti sunnah, merupakan sunnah menambal pakaian? Enggak juga. Di sini ibrahnya bukan di tepat perbuatannya, tetapi ibrahnya adalah
apapun yang dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain selama bisa, ketika diniatkan untuk mengikuti Rasulullah itu menjadi sunnah. Apapun itu. Genteng misalnya, antum bisa ingin genteng, kemudian tidak memanggil tukang, tapi karena bisa sendiri, maka ketika diniatkan itu karena Rasulullah pun dulu mengurusi perkaranya sendiri tanpa minta dulu sama orang lain, maka ini masuk sunnah, pahala. Jadi sunnahnya itu bukan di perbuatannya langsung gitu, tapi sunnahnya di niatan dia mengikuti Rasulullah dari segi tidak membutuhkan orang lain terlebih dahulu, melainkan dicoba dirinya terlebih dahulu gitu ya. Tapi di sini tinjauannya dari sisi tawadhu dan rendah hati. Tawadhunya adalah beliau adalah seorang presiden, pemimpin ketika itu. Tapi sampai memerah susu saja beliau melakukannya sendiri. Ya, sekarang presiden mana ada maunya? Nggak bakal mau memerah susu sendiri untuk diminum sendiri. Ya, nggak mungkin sekarang. Kemudian juga diriwayat dari An-Nu'man bin Bashir, aku telah menyaksikan sendiri keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak mendapatkan kurma yang jelek sekalipun yang dapat mengganjal perutnya. Syukur, Masya Allah. Juga Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kami keluarga Muhammad SAW tidak pernah menyalakan tungku masak selama sebulan penuh. Yaitu maksudnya pernah satu bulan pernah kami tidak menyalakan tungku sama sekali. Yang ketika itu makanan kami hanyalah kurma dan air. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari masjid pagi-pagi gitu kan, selesai sholat syuruk dan lainnya, pulang dari masjid ke rumah. Pas di rumah ditanya, ada makanan enggak Aisyah? Tidak ada. Maka puasa beliau. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak berharta banyak. Ya, beda dengan saudagar kaya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Tetapi di sini Rasulullah SAW memilih hidup sederhana, karena kalau hidup sederhana itu lebih sedikit pikirannya. Nah, lebih sedikit pikirannya tentang harta itu lebih bisa porsinya untuk memegang umat gitu loh. Makanya kalau orang sekarang, orang-orang kaya lah yang memegang umat. Makanya banyak dari umat terbengkalai. Itulah. Makanya kalau misalnya kita mau menjadi alim, da'i yang benar-benar fokus kepada umat, maka jangan sibukkan dengan perdagangan. Sahih. Kalau misalnya antum perhatikan juga, kalau ustaz-ustaz yang sibuk berdagang itu sulit megang umat juga, sulit. Karena dua-duanya kontradiktif dan sama-sama memeras waktu. Iya. Kemudian kalau misalnya kita perhatikan juga, Rasulullah SAW pedagang itu, sebagai pedagang itu kapan? Dulu waktu masih bujang, waktu sebelum diutus sebagai Rasul. Ketika beliau diutus sebagai Rasul, beliau lebih konsentrasi di islahul ummah. Tapi beliau juga belusukan, cuma tidak berdagang. Berdagangnya beliau dulu di masa mudanya beliau. Ya walillahil hamd. Ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Oke. Juga tentang sholat, menyuruh keluarganya untuk sholat. Sekarang kita baca, diriwayatkan dari Al-Aswad bin Yazid. Harith. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang biasa dilakukan Rasulullah SAW di rumah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau biasa membantu keluarga. Apabila mendengar seruan azan, maka beliau segera keluar untuk menunaikan sholat. Diriwayatkan oleh Muslim. Tidak satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan sholat fardu di rumah, kecuali ketika sedang sakit. Beliau pernah terserang demam yang sangat parah sehingga sulit baginya untuk keluar rumah, yakni sakit yang mengantar beliau menemui Allah Subhanahu wa taala. Di samping beliau lemah lembut dan penuh di samping beliau lemah di samping beliau lemah lembut dan penuh kasih sayang. Di samping beliau lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap umatnya, namun beliau juga sangat marah terhadap orang yang meninggalkan sholat fardu berjamaah di masjid. Beliau bersabda, laqad hamamtu an
an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan an yusalliya bin nas thumma intalaqa ma'i birijalin ma'hum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum. Sungguh betapa ingin aku memerintahkan muazin mengumandangkan azan lalu iqamat. Kemudian aku merintahkan seorang untuk mengimami salat, lalu aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri salat jamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Muttafaqun alaih. Sanksi yang sangat berat tersebut menunjukkan betapa penting dan utamanya salat berjamaah. Rasulullah SAW sabda, "Man sami'an nidaa falam yujib fala salata lahu illa min uzrin." Barang siapa yang mendengar seruan azan lalu ia tidak menyambutnya mendatangi salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Uzur di sini adalah perasaan takut, tidak aman atau sakit. Apa dalih orang-orang yang mengerjakan sholat fardu di rumahnya di samping istrinya mereka tinggalkan masjid? Apakah ada uzur, sakit atau perasaan takut bagi mereka? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Aisyah menjawab ya. Pada ketika ditanyakan apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW di rumah, Aisyah menjawab beliau biasa membantu keluarga. Masya Allah, ini penting, membantu keluarga, urusan-urusan rumah. Jadi jangan mentang-mentang kita laki-laki kemudian nggak bakal bantuin istri misalnya atau apa, enggak. Apabila mendengar suara azan maka beliau segera keluar untuk menunaikan sholat. Ini berkaitan dengan sholat jamaah. Kalau misalnya kita mendengar suara azan, tapi kalau misalnya kita nggak benar gimana? Maksudnya tiduran atau gimana? Ya, kalau tidur nggak, ya nggak masalah. Maksudnya karena ketiduran. Orang kalau misalnya sholat meninggalkan sholat sampai batas waktunya selesai pun karena tidur itu juga diberi uzur, maka lebih-lebih sholat jamaah. Ya. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan sholat fardu di rumah kecuali ketika sedang sakit. Asalnya seperti ini. Namun para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai wajib atau tidaknya sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, ada yang berkata fardu ain, ada yang berkata fardu kifayah, ada yang berkata sunnah muakkadah, dan mayoritas ulama, jumhur ulama tidak memfardu ainkan sholat jamaah, tidak sampai ke fardu ain. Adapun sabda Nabi yang muttafaq alaih ini, laqad hamamtu an amuru bis shalah fatuqama thumma amuru rajulan an yusalli bin nas, sampai akhir hadis ini dikatakan oleh para ulama yang tidak mewajibkan sholat jamaah bahwasanya dimaksud orang atau rumah-rumah orang yang mau dibakar adalah rumah-rumah orang yang munafik jelas. Karena memang rata-rata di zaman Nabi SAW orang munafik itu tidak pergi ke masjid. Tapi tidak berarti semua muslim yang tidak berjamaah di masjid berarti langsung dicap munafik, itu saya belum tentu. Tapi mungkin ya, ada kemungkinan kalau misalnya memang dia tidak mau sholat berjamaah di masjid, ada kemungkinan dia di qalbunya ada kemunafikan. Namun sekali lagi tidak semuanya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian dikatakan di sini man sami'a nidaa falam yujib fala salata lahu illa min udhr. Barang siapa yang mendengar suara azan lalu ia tidak menyambutnya, maka yang tidak mendatangi salat jemaah, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Ini dalil ini menjadi dalil untuk di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya salat berjamaah untuk salat fardu itu merupakan rukun, sehingga kalau misalnya dia salat tidak berjamaah maka tidak sah salatnya. Itu kata Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya. Masya Allah, ini kalau misalnya kita terapkan, banyak salat-salat kita mungkin nggak sah mungkin, maksudnya tanpa uzur, dan banyak salat-salat orang tidak sah dengan hadis ini. Namun wallahu alam, kalau anak pribadi wallahu alam bahwasanya salat berjamaah tidak sampai ke dalam taraf fardu ain, melainkan fardu kifayah, yaitu kalau misalnya sudah ada cukup orang untuk salat jamaah di suatu masjid, maka insyaallah tidak masalah. Bukan tidak masalah, masalah sebenarnya, cuma
tidak berdosa untuk meninggalkannya, tetapi bisa berdosa kalau meremehkannya. Ya, kalau meremehkan sholat berjamaah. Cuman ruginya apa? Dia kehilangan 27 derajat berlipat daripada dia sholat sendiri. Itu dan lain-lain dari fadilah masuk masjid. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, yang ini kita cukupkan sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan ke faedah akhir setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.